biasa di nomor biasa mitranya di 08 ini 12 18 2201. Nah kita tuh pada sulah yang kalau karena atas secara dosa bagaimana atau siap lebih nama kawinan lain makanya kan Ustaz. Tunuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Para mitra Kandagar rahimakumullah, sahabat-sahabat juga yang hadir di ruang Facebook. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berbuat amal saleh, tentunya setelah melaksanakan ibadah salat subuh, dilanjutkan zikir. Dan mari kita niatkan pada kesempatan sekarang ini untuk bersama-sama mengkaji kajian ilmu yang insya Allah kita berharap dari kajian ini akan membawa manfaat untuk kita semua, umumnya khususnya untuk saya sendiri tentunya. Dan mudah-mudahan para mitra Kandaga ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Seandainya di antara para mitra Kandaga ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera memberi kesembuhan seperti sedia kala. Dan seandainya ada di antara mitra yang sedang berduka karena ditinggal anggota keluarga, mudah-mudahan hal tersebut menjadi kafarah, menjadi kifarat akan segala dosa dan kesalahan kita, dan anggap itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang akan meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman kita tentunya. Tak lupa juga kita ikut bela sungkawa dan mendoakan kepada keluarga Pak Gubernur Kang Emil dan Ibu Atalia yang saat ini sedang berduka, namun sudah mulai lega karena putra kesayangannya almarhum Eril sudah ditemukan jasadnya dan akan dimakamkan pada hari Senin di Cimaung, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Kita doakan mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah, ditempatkan di tempat yang mulia, dan juga keluarganya diberi ketabahan, kesabaran, kesehatan lahir dan batin. Tentunya kita belajar dari peristiwa ini bahwa segala sesuatu tidak ada yang abadi dan pasti, yang pasti hanyalah kehendak Allah. Innallaha atau annasu bitadbir wallahu bitakdir. Manusia itu hanya merencana saja, dan Allah lah yang akan memberi kepastian, dan Allah lah yang memberi ketentuan. Para mitra Kandaga rahimakumullah,
Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kajian dari kitab Irsyadul Ibad. Dan pada pagi hari ini tema atau topik pembicaraan kita adalah mencela pegawai bea cukai yang melakukan pungli. Nah, dalam tanda kutip ini, pegawai bea cukai yang melakukan pungli, nah, pungutan liar, ataupun mungkin menerima hadiah, suap, gratifikasi, karena memang sangat riskan di sini untuk terjadi hal tersebut. Ketika sesuatu diberikan kepada aparat atau penentu kebijakan, maka pemberian itu sudah bukan hadiah lagi, tapi bisa digolongkan riswah atau gulul atau gratifikasi dalam versi anti korupsi, ya. Nah, sementara di negara kita ini termasuk negara yang masih tinggi ya, perilaku korupsinya. Oleh sebab itu saya mengajak khususnya kepada diri pribadi, umumnya kepada semua, marilah sedikit demi sedikit kita kurangi, bahkan kita hentikan perilaku korupsi dari hal-hal yang kecil dan mulai dari sekarang, ya. Jangan menunda-nunda, jangan menunggu-nunggu, karena korupsi ini akan menyengsarakan bangsa, negara, bahkan anak keturunan kita, cucu cicit kita akan disengsarakan dengan perilaku koruptor tersebut. Hentikanlah ya mulai sekarang perilaku korupsi, jangan sampai berkembang, jangan sampai meningkat terus di negara kita, tapi kita harapkan setahap demi setahap perilaku korupsi ini dapat berhenti, ya, dikikis, dikurangi, bahkan berhenti total. Itulah harapan. Para mitra Kandaga rahimakumullah, pada pembahasan ini diawali dengan sebuah hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata sahibu maksin, tidak akan masuk surga tukang bea cukai. Dalam tanda kutip tadi, ya, tidak semua petugas bea cukai tidak akan masuk surga. Tentunya ada peluang masuk surga, tapi tadi tipis sekali. Kenapa? Karena banyak godaannya, banyak rintangannya, banyak hal-hal yang dapat menjerumuskan dan mencelakakan petugas bea cukai tersebut. Walaupun sebenarnya untuk kita semua juga tentunya banyak hal yang dapat menjerumuskan ke jalan neraka, ya, dan menghalangi ke jalan surga. Karena Rasul juga telah memberikan isyarat sejak awal, ya, jauh-jauh hari, sejak dahulu, al jannatu hufat bil makarih, atau an-naru hufat bisyahawat wal jannatu hufat bil makarih. An-naru hufat bisyahawat, untuk jalan menuju neraka itu dikelilingi, diliputi dengan kesenangan-kesenangan. Wal jannatu hufat bil makari, sedangkan jalan menuju surga diliputi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, gitu ya, tidak diinginkan. Rata-rata tidak menginginkan, padahal itu adalah jalan untuk menuju surga. Nah, padahal kalau kita rasakan jalan menuju surga itu banyak sekali ragamnya dan gratis, gitu kan. Gratis tanpa harus bayar, ringan, mudah oleh Allah itu. Contoh misalnya ketika kita masuk masjid, maka pintu masjid terbuka lebar, kapanpun, siapapun bebas masuk masjid, itu kan, tidak bayar, ya. Beda dengan masuk stadion Jalak Harupat misalnya, kita ingin menonton pertandingan sepak bola, maka di sana ngantri luar biasa, kita harus bayar, diperiksa ketat oleh petugas,
bayarnya mahal, tapi orang itu berbondong-bondong, orang itu ngantri ingin masuk ke Stadion Jalak Harupat, seperti itu. Atau ke bioskop misalnya, harus bayar mahal, ya, dijadwal, dibatasi lagi. Tapi mau orang itu ngantri di sana, rela untuk ngantri di sana, rela untuk menunggu lama-lama jadwal yang ia harapkan atau yang ia senang, yang ia inginkan. Padahal di masjid kapanpun, ya, mau sampai kapanpun silahkan, terbuka 24 jam untuk para kaum muslimin muslimat. Tapi yang masuk masjid tidak pernah ngantri. Yang masuk masjid itu satu-satu. Bahkan kadang-kadang ada orang yang datang ke masjid melihat dulu isinya. Udah ada orang belum nih? Ah, belum ada, pulang lagi, diem di rumah gitu kan. Nanti yang lain datang lagi, lihat lagi ke masjid. Wah, masih kosong, balik lagi. Jadi kapan penuhnya kalau mental-mental jamaah masjid seperti itu, ya. Harusnya dia yang datang duluan, dia yang duduk duluan. Niatkan i'tikaf, bayangkan ketika masuk masjid, kalau sempat tahiyatul masjid dianjurkan, sangat dianjurkan. Sebelum apa-apa kita tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah itu kita duduk dengan niat i'tikaf, nawaitul a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Semenjak ia duduk sampai dia pulang dari masjid itu, akan menuai pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Demikian di masjid itu. Gratis, tidak bayar, ya, bebas, waktunya tak terbatas, silahkan, gitu kan. Tapi di stadion begitu ngantri, bayar mahal, kemudian waktunya terbatas, tapi orang itu berjejak luar biasa, ya. Nah itulah, sehingga tentunya kita perlu introspeksi, ya, terhadap kesenangan-kesenangan yang kita ikuti, gitu ya. Atau apa namanya, kadang-kadang apa yang kita senangi gitu kan, padahal Allah belum tentu ridho gitu kan. Tapi orang yang pekerjaan yang kita tidak senangi, itulah kadang-kadang diridhoi oleh Allah. Ya, begitu para mitra Kandaga rahimakumullah. Dan ini juga ada respon ini, ya, dari Kak Aristanti, Ibu Elis Rohmawati, Kepala MI Panyocokan Ciwidey Hadiroh. Terima kasih, mudah-mudahan sehat semua. Juga dari orang tua kami ini, ya, Bapak Haji Nasri. Beliau bahkan mau tanya, katanya, apakah yang masuk surga itu yang banyak amal solehnya atau orang yang tak berdosa? Ya. Yang banyak amal solehnya atau orang yang tak berdosa. Kalau kita melihat secara simpel dari firman Allah, dari kitab suci Al-Quran, ada 2 jaminan masuk surga itu, Pak Haji, ya, para mitra Kandaga. Ada 2 jaminan masuk surga itu. Apa? Yaitu alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, itu kuncinya itu. Kalau mau masuk surga 2 kuncinya. Bahkan di dalam surat Al-Kahfi disebutkan innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, gitu ya. Dalam surah Al-Kahfi sedikit kurang lengkap. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat salahum jannatul firdausi nujula khalidina fiha la yabguna anha iwala, gitu ya. Ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, melakukan amal baik, kanat salahum jannatul firdausi nujula, gitu. Maka bagi mereka adalah surga firdaus tempat kembalinya. Di sana khalidina fiha, mereka abadi di dalamnya, layabguna iwaja, mereka tidak menginginkan untuk berpaling atau untuk berpindah, gitu ya, dari tempat surga itu. Jadi itu kalau kita lihat iman dan amal saleh. Iman artinya hubungan kita dengan Allah karena menyangkut keyakinan, ya, vertikal. Sedangkan amal soleh hubungan dengan sesama manusia disebut horizontal.
Jadi hablum minallah, hablum minanas, selama dua-duanya terjalin secara seimbang, maka insya Allah akan menjamin seseorang masuk surga, menjadi tiket masuk surga, begitu ya. Nah, Denuri dan Kak Ujang Rukmana juga alhamdulillah ya hadir di room Facebook juga. Biasanya Pak Ujang masuk double gitu kan, nge-monitor juga di pesawat radionya. Ternuhun keresahan Pak Ujang dari situ Gunting. Nah, begitu mohon maaf Pak Haji. Ya, para mitra Kandaga. Nah, kemudian apakah menjamin gitu kan amal soleh tersebut seseorang akan masuk surga? Nah, gitu belum tentu ya. Kenapa? Karena kuncinya amal soleh adalah mukhlisun, ikhlas. Gitu ya. Ikhlas. Belum tentu yang melakukan amal itu ikhlas. Melakukan amal tanpa disertai keikhlasan atau sebaliknya melakukan amal dengan riya, maka semuanya akan sia-sia. Nah, ini juga kuncinya. Jadi kuncinya masuk surga adalah amal saleh. Kuncinya amal saleh diterima oleh Allah adalah ikhlas lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Gitu kan. Jadi ikhlas. Orang yang sholat kadang-kadang bahkan diancam kan masuk neraka. Fawailul lil musallin. Neraka wel itu bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Dia sholat, tapi sholatnya sahun, gitu kan. Sahun, sholatnya itu lalai, telat waktu, kadang-kadang kehabisan waktu, itu parah. Kemudian alladzina hum yuraun, dan mereka itu yang sholatnya dalam keadaan riya, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, riya. Naudzubillah min dzalik. Salat jangan karena siapa-siapa. Salat itu harus karena Allah ya. Jangan karena mertua, jangan karena tamu, jangan karena sahabat. Karena ada sahabat karib maka salatnya baik gitu kan. Kalau nggak ada siapa-siapa salatnya patas. Paketnya paket cepat. Naudzubillah ya. Kita salat bukan karena orang lain. Kita salat bukan karena ingin dilihat orang, tapi salat adalah lillahi ta'ala. Makanya dalam niat juga kan gitu, fardhu lillahi ta'ala gitu ya. Suatu kewajiban karena Allah Ta'ala. Begitu. Nah, jadi makanya disebut kulun nasi halikun, kata Imam Ghazali dalam Ihya. Kulun nasi atau ya, kulun nasi halikun, setiap manusia, semua manusia rusak katanya ya, celaka. Ilal amilun, kecuali orang yang beramal. Wa kullu amilun halikun, tapi yang beramal juga semuanya akan celaka katanya. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas dalam melakukan amalnya. Celaka, beramal tidak ikhlas celaka. Tadi sholat sudah diancam neraka wel. Orang yang melaksanakan infak, sedekah, zakat, tapi ingin dipuji orang, itu diancam juga oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau menggagalkan, membatalkan sedekahmu bil manni wal adza, dengan cara menyebut-nyebut di hadapan orang banyak ya. Wal adza, atau menyakiti orang yang diberinya oleh kita. Nah, lamun teu orang masih eta geus kumaha, itu kan suatu yang menyakitkan ya. Padahal infak sedekah itu harusnya silent gitu ya, dirahasiakan. Sampai ada peribahasa tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu gitu kan. Artinya tetangga, orang dekat dengan kita, biar nggak usah tahu, kita ngasih hanya Allah kita, hanya kita dan Allah yang tahu, dan orang yang diberi, bahwa kita memberi. Dan ketika kita memberi, jangan meminta didoakan kepada orang yang diberi. Ya, saya ngasih, doakannya saya. Udah habis itu, pemberiannya habis dengan didoakan tersebut. Tapi kalau orang tersebut secara spontanitas mendoakan kita, balik lagi doakan oleh kita, maka infak sedekah urusan Allah, doa dibalas dengan doa, begitu harusnya. Nah, kadang-kadang kita kan ngasihnya 2.000, doanya 1 lebug gitu ya, ingin didoakan, doakannya panjang lebar. Habis sudah itu, berarti Anda membeli doa dari orang tersebut. Jangan minta didoakan. Tapi ketika orang tersebut mendoakan, kita balik berdoa. Siti Aisyah radhiyallahu anha kalau bersedekah suka menyuruh pembantunya untuk mengikuti orang tersebut. Coba katanya ikuti oleh kamu apa yang dia katakan. Setelah itu nanti laporan kepada Sayyidatina Aisyah.
orang tersebut ternyata mendoakan Anda begini begini begini. Maka oleh Siti Aisyah didoakan kembali orang tersebut sama seperti apa yang dia ucapkan. Demikian juga dia, ya Allah semoga anu. Jadi doa itu dibalas dengan doa lagi, tapi urusan sedekah jariyah serahkan kepada Allah sepenuhnya. Ini barangkali yang kadang salah kaprah kita ini, ya. Banyak orang yang minta-minta kita kasih, kemudian kita minta didoakan, ya ini anu sing merena 2000 tapi minta didoakan sing laku tanah, sing gerap payu ya barudak, ulah jomblo, dagang sing laris, karir sing meningkat, merena 2000. Kan itu tidak logik, tidak rasional ya. Jadi lakukan sesuatu itu semua hal dengan ikhlas. Barangkali ibadah haji itu mah mahal, jauh, masa tunggunya lama. Insya Allah Allah akan berkenan memberikan pahala yang banyak, mengampuni dosa dari hikmah ibadah haji tersebut. Lihat dulu ibadah hajinya, latar belakang ibadah hajinya. Apakah bekalnya halal? Apakah pakaian yang dipakainya halal? Apakah biaya yang digunakan juga halal? Ketika orang mengatakan labbaik Allahumma labbaik, wahai Tuhanku, aku datang menemuimu, aku datang memenuhi panggilanmu. Ketika orang tersebut mengenakan pakaiannya haram, artinya dihasilkan dari hasil yang haram, kemudian bekalnya juga bekal yang haram, hasil korupsi, hasil riba dan sebagainya, maka Allah akan menjawab la labbaik wala sa'daik, gitu kan? Tidak, kamu tidak termasuk memenuhi panggilanku. Kamu datang tidak yang sebenarnya menghadap kepadaku, kata Allah. Jadi tidak diterima haji dan umrohnya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lalu amal apa yang dapat kita andalkan? Salatnya tidak menjamin, zakat, sedekah tidak menjamin. Hajinya pun sama demikian. Maka sabda Rasul menegaskan, seandainya tanpa rahmat, tanpa kasih sayang dari Allah, tidak layak kamu semua masuk surga. Para sahabat bertanya, demikian juga engkau ya Rasulullah? Demikian juga aku, kata Rasul. Demikian juga aku. Walaupun sudah dijamin oleh Allah surga, seandainya tanpa rahmat Allah, tidak layak kita mengandalkan amal kita untuk masuk ke surga. Itu ya. Wallahu a'lam. Demikian itu ya masalah surga. Makanya di sini kembali ke pembahasan bahwa banyak perilaku kita, pekerjaan kita, perbuatan kita yang berpotensi gitu untuk mengarahkan masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Sebenarnya semua profesi, tapi ada profesi yang lebih dekat gitu, lebih mendekati gitu, lebih berpeluang ya. Contoh misalnya ketika Rasul bersabda, seorang hakim gitu katanya menginjak 2 perahu. Kaki kanan perahu yang membawa dia ke surga, kaki kirinya dia menginjak perahu yang membawa dia ke neraka. Artinya apa? Salah saja perhitungan, salah saja langkah, dia akan menggunakan perahu tersebut. Dia sekali mengetuk palu dengan keputusan yang bagus, keputusan yang adil, dia akan masuk surga atau menaiki perahu yang membawa dia ke surga, itu kan. Tapi ketika dia ngetuk palu, membuat keputusan yang salah, merugikan umat, maka dia akan menaiki perahu yang membawa dia ke neraka. Jadi kakinya itu katanya 2 kakinya itu menginjak 2 perahu. Kaki kanannya menginjak perahu yang menuju surga, kaki kiri menginjak perahu yang menuju neraka. Sesungguhnya hampir semua profesi yang kita lakukan, amaliyah yang kita kerjakan, itu berpotensi 2 tentunya, antara surga dan neraka. Tapi mana yang lebih riskan gitu ya. Semacam tadi nih, petugas bea cukai, petugas pajak, bahkan petugas pemungut zakat sekalipun ya. Zaman Rasulullah ada seorang sahabat ditugaskan untuk memungut zakat. Setelah dia pulang bertugas, kemudian laporan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini saya setorkan hasil kerja kami menagih zakat, karena zaman waktu itu zakat ditagih ya, sesuai perintah Allah. Khud min amwalihim shadaqatan, gitu kan, ambillah
dari harta, sebagian harta mereka, sodakohnya, sodakoh wajib itu zakat. Ya, khud min amrihim sodakoh, ambillah dari harta mereka sodakoh. Nah, setelah dia lapor, ini adalah hasil tagihan kami, ini adalah hasil kerja kami. Sementara yang ini katanya ini pemberian khusus dari mereka, kata Rasulullah. Wah, setelah itu Rasulullah bahkan bicaranya di atas mimbar, katanya ada seseorang yang melakukan tugas dan menyampaikan hasil pekerjaannya, tapi dipisahkan nih, ini untuk saya. Apakah kalau dia diam di rumah dengan orang tuanya, dengan ayah ibunya, dia akan mendapat bagian tersebut, akan mendapatkan hadiah tersebut? Tentunya tidak. Dia mendapatkan hadiah karena dia punya tugas, dia mendapatkan tugas. Maka dengan hadiah tersebut, akibat ada kaitan dengan tugasnya tersebut, maka itu termasuk gulul, ya, termasuk korupsi, termasuk gratifikasi. Akhirnya orang tersebut sadar dan mengembalikan hartanya tersebut atau pemberian tersebut ke kas negara atau baitul mal. Dia akhirnya tidak jadi menerimanya. Nah, itulah saking apiknya. Jadi memang potensi untuk korupsi itu sejak zaman dulu itu sudah ada, ya. Hanya ada yang dipelihara, dilanjutkan gitu, bahkan disubur makmurkan gitu ya. Semakin dimakmurkan. Ada juga orang yang secara berupaya walaupun bertahap gitu untuk menghentikan korupsi tersebut. Nah, ini. Jadi hati-hati itu para petugas, ya, kecil-kecilan, misalnya ini Buning di Ciparai jadi wali kelas gitu kan. Setiap kenaikan kelas kemudian dapat dapat hadiah dari orang tua siswa, dapat cendera mata dari orang siswa. Hati-hati, ya. Sahabat kami juga di Pasir Jamu nih, Kang Asep, beliau itu sebagai aparat atau perangkat desa misalnya, ada yang ngurus KTP kakak, kemudian ngasih lebih karena ingin jalan tol gitu, Kang Asepnya paribasan teh. Nah, itu hati-hati itu, ya. Wah, cuna itu mau wajar atau syukuran lain lagi urusannya. Ini kan kaitannya dengan tugas, ya, kaitannya dengan tugas dan wewenang kita. Kalau kita tidak ada tugas itu, nggak mungkin orang itu ngasih. Nah, itu namanya gratifikasi itu. Kalau bahasa bahasa undang-undang korupsinya itu gratifikasi itu, ya. Kalau bahasa agamanya riswah atau suap atau sogok, ya, di mana seseorang melakukan pemberian dengan harapan untuk memperlancar urusannya, mempercepat urusannya, mempermudah urusannya, itulah tergolong kepada riswah atau suap. Siapa yang durhaka dan celaka? Kedua-duanya, gitu ya. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan yang disuap itu masuk neraka. Aduh, kumaha tuh cenah tos kaliwat. Ya, kita tobat kepada Allah. Ya, kita tobat kepada Allah, berbanyak istighfar dan lakukan penyesalan yang luar biasa. Cukup itu aja. Tapi tidak cukup itu. Harus bagaimana? Karena ini hak adami, ada kaitan dengan orang lain, maka kita harus minta dihalalkan kepada orang yang memberi suap tersebut. Kalau orang tersebut tidak menghalalkan, maka wajib mengembalikan karena itu adalah hak adami, hak antara sesama manusia. Itu yang repot, ya. Hak adami itu tidak cukup hanya bertobat kepada Allah, tapi harus ada ijab qabul, ada ikrar antara kita dengan orang tersebut atau dengan orang lain yang melakukan sesuatu kepada kita, yang memberikan sesuatu kepada kita, yang diambil haknya oleh kita. Kita harus ikrar, itu repotnya itu, ya. Nah, makanya berhati-hatilah dari hal-hal kecil, kita mulai hindari, jauhi, gitu ya. Kapan lagi? Dari sekarang gitu ya. Karena apa? Karena tidak tahu kita kapan dipanggil Allah, ya. Contoh kecil tadi kan, putranya Kang Emil, ya, Kang Ridwan Kamil, maksud ke sana kan beliau mau belajar gitu kan, studi, mencari perguruan tinggi di sana untuk melanjutkan studinya S2, tapi ternyata malah dijemput ajal. Itu tidak tahu kita kan di mana, kemana, sedang apa, mau apa. Ajal itu datang dengan tiba-tiba. Maka bersiap-siaplah,
menghadapi ajal itu jangan takut mati, tapi persiapkan kita menghadapi mati. Karena semua ini akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan maut. Dan kita sekarang hakikatnya sedang mengantri menuju gerbang kematian. Kapan? Nah, tinggal nunggu antrian, ya. Ada cenah abdi mah sehat, tegering, banyak orang yang sehat mati dengan tiba-tiba. Apalagi kata Rasul di akhir zaman itu banyak mautul fujaah, banyak yang mati dengan secara tiba-tiba, mautul fujaah. Ya, orang tadi misalnya kita bertemu dengan sahabat kita, padahal dia tidak kelihatan sakit, tidak ada keluhan apa-apa gitu kan. Wah, enak, ketawa, riang, gembira. Pas pulang ke rumah dia puyeng, ya, pusing kepalanya, langsung meninggal. Itu banyak kejadian seperti itu, tetangga saya juga, ya. Jadi hati-hati itu. Jadi di akhir zaman ini akan banyak mautul fujaah, mati yang mengagetkan kata Rasul, mati yang tiba-tiba gitu kan, tidak ada proses sebabiah dulu. Nah, ini hati-hati nih di akhir zaman ini. Kenapa? Ya bisa saja kalau sababiahnya mungkin dari makanan-makanan yang sudah terkontaminasi dengan berbagai perbuatan manusia juga, ya. Kadang-kadang orang yang berjualan itu licik juga itu. Dia itu ingin meraup keuntungan dengan cara yang enteng gitu kan. Bahan pewarnanya menggunakan pewarna kain gitu kan. Menggunakan bahan-bahan yang berbahaya untuk kita. Sekali dua kali sih nggak ngepek, nggak apa-apa. Tapi ketika sering menjadi terakumulasi, bisa saja itu akhirnya nanti menjadi berakibat fatal buat tubuh kita kan. Makanya dia menjadi sakit dengan tiba-tiba, serangan jantung dan sebagainya, stroke, ya, pecah pembuluh darah dan sebagainya. Itu akan terjadi dan sudah banyak contoh di dunia ini. Makanya bersiap-siaplah kita menghadapi kematian ini. Usia tidak menjamin, ya, mau tua mau muda, karena ajal ini bukan pilihan tapi sistem acak. Ajal ini, ya, diacak. Kadang-kadang kakeknya masih hidup, cucunya mau udah kemana kan gitu. Nah, ini sudah contoh nyata di depan mata kita. Bersiap-siaplah kita untuk menghadapi kematian ini. Para mitra Kandaka rahimakumullah. Kemudian juga kita lanjut. Dalam hadis lain disebutkan inna sahibal maksi finnar, sesungguhnya pejabat bea cukai itu di dalam neraka. Malik bin Atiyah berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, idza laqitum ashiran faqtuluh, jika kamu bertemu dengan pejabat bea cukai maka bunuhlah. Ini artinya peringatan keras ini dari Rasul ini, ya. Bea cukai yang tidak amanah, bea cukai yang tidak bersih, mengerjakan tugas-tugas bukan yang sebenarnya, banyak hal-hal di luar yang resmi, maka ancamannya keras dari Rasul supaya umatnya tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Kemudian Al-Hasan bin Abi Amir telah mengangkat Kilab bin Umay sebagai pejabat bea cukai di daerah Ailah. Maka didatangi oleh Utsman bin Abil Alas dan berkata kepada Kilab, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna billaili sa'atan yubtahu fiha abwabus sama fayunadi munadin hal min sa'ilin fa'utiyahu hal min da'in pastajibalah hal min mustaghfirin fa'aghfirlah. Wa inna Dawud alaihissalam kharaja data lailatin faqala la yas'alullaha ahadun hajatahu illa a'tahu illa ayyakuna sahiran au usaran. Sesungguhnya di waktu malam ada saat-saat terbukanya pintu-pintu langit. Lalu ada seruan, adakah orang yang minta-minta maka akan aku beri, akan aku kabulkan. Adakah orang yang berdoa niscaya aku terima. Adakah orang yang minta ampun akan aku ampunkan. Dan Nabi Daud alaihissalam keluar pada suatu malam lalu berkata, tiada seorang yang minta hajatnya kepada Allah melainkan pasti akan diberi, kecuali jika ia itu seorang tukang sahir, ya, tukang tenung, atau usyaran, penagih bea cukai.
Aduh, peringatan keras ini ya penagih bea cukai ini. Jadi harus sangat berhati-hati ya. Jangan sampai ada hal-hal tadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan, ya, pemberian-pemberian dari klien, ya, akhirnya kita terjerumus nih, ya, termasuk kelompok-kelompok yang diancam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan saja petugas-petugas bea cukai di kita ini amanah ya, tidak melakukan hal-hal penyelewengan, tidak melakukan sesuatu yang di luar garis ketentuan begitu ya. Baik, Kang Deka, kita beri kesempatan 15 menit buat para mitra juga pemirsa kaum muslim muslimat yang mau menyampaikan pertanyaan, tanggapan atau koreksi barangkali apa yang saya sampaikan salah, mangga diterima dengan kedua belah tangan terbuka ya. Yang hadir di ruang Facebook silahkan juga bisa chat ya. Seperti Pak Haji tadi, langsung saya tanggapi walaupun tentunya tidak memuaskan ya Pak Haji ya. Pak Haji mah nguji mencoba, beliau lebih tahu. Ya, silahkan para mitra Kandaga atau kaum muslim muslimat yang akan memberikan komentar, koreksi ataupun pertanyaan. Insya Allah kita diskusi nih 15 menit ke depan. Mangga Kang Deka di studio. Hatur nuhun, hatur nuhun. Dacan katinggal ya mau ngabsennya pangitannya keresana ambu oge ambu menyimak surna. Mudah-mudahan sehat ambu ya Kang Ihsan Mahpudin. Nah, nama Boning di Ciparai. Oh, mohon mangasok. Ya. Mangga para mitra Kandaga diantos respona gitu ya. Diantos saran pendapatna tina naon diuraykeun tadi panginten. Mangga anu bade naroskeun, anu bade ngoreksi tiasa mangga bebas lah gitu ya. Mangga. Jadi memang diurang katinggalna masih membudaya gitu ya, masih membudaya perbuatan-perbuatan KKN dia tadi, korupsi, kolusi, nepotisme itu masih merajalela ya, apalagi kolusi, karena kolusi itu kadang-kadang saling membutuhkan gitu antara yang punya kewenangan, kebijakan, kompeten dengan orang yang membutuhkan. Contoh misalnya ketika kita melakukan pelanggaran di lalu lintas, sebaiknya jangan dikasihkan orangnya itu kepada petugas ya. Sudah saja bayar ke kas negara, itu kan jelas masuk ke kas negara, dimanfaatkan oleh semuanya. Tapi kalau diberikan kepada oknum perorangan, berarti hanya untuk oknum tersebut, begitu kan? On, Pak Ujang. Sehat Pak Ujang. Mangga.
Hmm. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asur nuhun Kang Ujang, Pak Ujang di situ Gunting. Anu parantos ngarespon ngadugikeun hiji patarosan. Menanggapi mengenai surah Yunus tadi ya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi apabila telah tiba, telah datang ajal kepada seseorang, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa diakhirkan gitu kan, walaupun sesaat, dan tidak bisa didahulukan gitu ya. Naon bedana ajal jeung maut cenah kitu serpa ujang teh nya. Terus naon atuh bedana ajal jeung maut? Memang aya sakedik beda definisi gitu ya. Jadi ajal itu adalah jatuh tempo, ajal itu batas-batas bagi seseorang. Jadi ketika dia berada dalam rahim ibunya di usia 120 hari atau 4 bulan, maka ditetapkanlah jodohnya, rizkinya, ajalnya gitu ya. Jadi ditetapkan ajalnya gitu. Jadi artinya dia itu sampai batas waktu hidupnya sampai kapan itu ajal. Nah, kalau mati itu sudah berupa tindakan, itu mati ya. Dimana tadi disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut gitu. Sedangkan ajal itu batas seseorang, batas akhir seseorang menjalani kehidupan. Itu ajal. Jadi seseorang ajalnya ditentukan misalnya dalam usia 60 tahun dia akan menghadapi kematian. Itu ajal ya, ajal. Dimana disebut wa inama tuwaffawna uzurakum yaumal qiyamah. Jadi kesempurnaan ganjaran amal-amalan kamu itu di hari kiamat nanti akan diperiksa sesuai dengan batas hidupnya tadi ajal. Jadi secara bahasa ajal itu adalah batas akhir masa sesuatu ya, atau disebut jatuh tempo lah gitu. Ajal itu jatuh temponya seseorang harus kembali kepada Allah, itu ajal. Nah, maut itu adalah haknya, hak bagi orang yang hidup, atau cara caranya dari ajal itu, caranya dengan cara mati gitu kan, dalam cara melalui cara kematian gitu kan. Adapun cara matinya macam-macam juga, ada yang melalui sebabiyah, ada yang tanpa sababiyah gitu kan matinya itu. Ada yang melalui proses, ada yang tiba-tiba. Nah, itulah cara matinya. Nah, itulah barangkali perbedaan, sedikit perbedaan, memang tidak jauh ini ya. Jadi ajal itu adalah waktu yang diberikan oleh Allah seseorang untuk menjalani kehidupan, batas waktu gitu ya yang diberikan Allah. Sedangkan mati itu adalah caranya untuk mengakhiri kehidupannya itu dengan cara mati. Tak itu panginten Pak Ujang hapunten bisi kirang puas ya, awal ranti sim kuring. Memang orang sok pabelitnya pengertian antara ajal dan mati dianggapnya sama gitu. Padahal mati itu cara mengakhiri seseorang untuk memenuhi ajalnya adalah mati itu, diantaranya itu. Gitu panginten ya. Mangga aturan ka Teh Lili Suryani oge hadir ya. Terus ambu seorang nuju aludur, si abahna sareng pun incu nadapi doa. Mudah-mudahan ambu sing enggal damang sararehat keunya sabihara-bihari. Sungkum sadayana itu khususna keluarga ambu, umumna sadayana para mitra kandaga anu nuju teu daramang. Ayeuna teh geuning diramekeun deui wae cenah aya Omikron varian baru, ya Allah nya geus rupa-rupa. Padahal sebetulnya sekarang ini sudah dinyatakan bahwa COVID itu sudah melandai, COVID itu sudah aman ya. Tapi karena cuaca sekarang itu sangat dingin, itu sampai Agustus itu dingin ya cuaca ini. Jadi dinginnya itu radikal.
maka kita harus banyak suplemen, banyak vitamin, banyak makan yang bergizi agar terhindar dari kedinginan tersebut. Nah, dari cuaca yang dingin ini katanya ini terjadi karena matahari menjauh dari jarak bumi begitu kalau nggak salah ini menurut analisa. Ya, sehingga sampai Agustus diprediksi akan terjadi udara yang sangat dingin. Dari dingin itu akan timbul sesak napas gitu kan, eh, gangguan pernapasan dan sebagainya. Maka hati-hatilah, ya, hati-hatilah, jangan sampai kita terkena penyakit akibat dari situasi tadi. Jadi ulah digiring dari kana naon, karena covid nges bosen jenuh 2 tahun tentanya haben we covid itu adalah penyakit-penyakit flu, batuk, pilek pasti itu kalau cuaca dingin pasti akan menyerang seseorang. Ketika di swab, ya namanya di swab kan ada apa namanya bakteri-bakteri ya di dalam lendir di hidung itu, ya pasti itu ke sana masuknya, ya ke positif covid. Udahlah, hentikan jangan kupadu kopi doanya. Jadi sudah trauma, bosan, jenuh orang-orang. Itu mah flu saja lah, flu pilek gitu ya. Jadi obati saja dengan yang hangat-hangat. Jangan sekali-kali kita minum-minum es begitu kan. Hindarilah yang dingin-dingin itu. Itu mungkin ya Kang Ujang. Mangga aya deui manawi Kang Deka pilih. Muat Bu Eti, mangga Bu Eti, kode kan. Nah, Alhamdulillah kan deka Ibu Manco, ya, sok atuh bere narosan Bu Eti. naroskeun, Oh, naroskeun mah. narosan, Bere narosan ka Mang Deka mangga. Assalamualaikum, mangga, alitan sakedik, mohon alitan sakedik kita polu-polu diona, mohon, Nah, ada alit ka dieu mah. mohon, mangga, mangga, oh, mohon, mangga, 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 Hmm, mangga Ibu. mangga, lajeng, mohon, mangga lajeng, Hmm. Hmm. oh gitu, Mhm. Hmm. kumah, kumah, Maca Latin. kumah, oh, Ya, baca bahasa Latina, ya. iya, Hmm. alhamdulillah, Ya. mohon, Ya. alhamdulillah, salah saha, ya, nanti bayarannya mohon, segitu wae, mangga, mohon, Mangga. Teh ana mangga. teh ana, terus ada alhamdulillah, Mhm. walap, Mohon, dados. mohon, kumaha cenah upami ngaos Quran, Hmm. Latinan, Mhm. biasa kumaha masih menuju belajar, Nah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wilujeng anu pertama wilujeng katehana mudah-mudahan ditampi ku Allah maksud anu saena ya. Maksud dan itikad baiknya untuk masuk kepada agama Allah ya, mudah-mudahan diterima dan berakibat baik tentunya di dunia sampai di akhirat. Terkait dengan membaca Al-Quran baru bisa Latinnya saja. Tidak apa-apa karena Latin juga merupakan apa namanya ya simbol lah. Mau Latin mau tulisan Arab itu kan simbol. Yang penting bacaannya. Bacaan itu dalam dada, dalam hati, bukan dalam tulisan sebetulnya begitu kan. Pakor Quran mata yasaro. Bacalah Quran dengan cara yang mudahnya. Kalau kita mudahnya dengan menggunakan huruf-huruf Latin silakan. Karena Latin juga kan kalau di translate atau diterjemah ya nanti menjadi terjemahan terjemahan alih bahasa artinya.
Kecuali misalnya kita membaca terjemahnya, itu beda ya. Kalau membaca terjemahnya itu bukan membaca Al-Quran. Kalau membaca bahasa Al-Quran, bahasa Arab, walaupun tulisannya gitu kan, tulisan Latin, tapi kan itu bahasa Arab ya. Ada tulisan Latin bahasa Inggris, ada tulisan Latin bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Itu kan tidak menghilangkan bahasa aslinya ya. Hanya lambang tulisan yang kita bacanya itu berupa Latin gitu, bukan tulisan Arab, tidak apa-apa. Untuk sementara mangga. Memang abdolnya utamanya gitu ya, langsung tulisan Arabnya. Tapi yang penting bahasanya bahasa Arab kan. Kita tidak mengubah bahasanya, itu yang boleh, silahkan. Kalau sudah mengubah bahasa bukan lagi tadarus Al-Quran gitu ya, karena itu sudah terjemahan ya. Kalau masih Latin masih. Nah, bagaimana Rasulullah juga memberikan reward gitu kan, penghargaan bagi umat muslim yang membaca Al-Quran masih dalam taraf belajar katanya. Rasul itu lebih senang kepada hamba atau kepada umatnya yang membaca Quran ya takok, artinya tersendat, terbata-bata membacanya karena memang belum lancar, tapi dia rajin gitu melaksanakan bacaan Al-Quran. Walaupun mungkin banyak yang salah tajwidnya, makhraj hurufnya, karena memang membacanya juga belum lancar. Rasul sangat senang itu, daripada orang yang fasih membaca Quran tapi jarang membaca Quran. Gitu ya. Rasul sangat menyenangi, sangat. Jadi Allah Maha tahu, Rasul pun tahu bahwa kita ini semangat. Kita itu ingin membaca kitabnya, tapi kita belum mampu, maka lakukanlah semampunya. Boleh ya, Teh, boleh, silahkan lanjut saja sambil kita tetap untuk belajar ya, untuk belajar bahasa aslinya begitu, tulisan aslinya Arab. Nggak apa-apa, silahkan lanjutkan saja ya. Gitu panginten Kang Deka. Atau non, oke, sadar. Non temannya teh sihat, nanya kanggo ka saha we atau non bijing pingin. Kanggo ka saya nu bade jarengan di mangga di atas. Ya saha kan saatnya segini cenah saat mohon. Lagi itu atuh kalau ka mitra kadega mohon parantos offsetnya. Mangga. Amin. Amin atuh nuhun. Yang sadikeun mun bunda kan ya oge tuh dan di Banjaran oge dan nya. Nuhun. Arancul pinama nanging aya anu bade diajeunkeun ka masyarakat mah. Atuh nuhun kami terakan dengan mangga Ustaz. Alhamdulillah, tidak terasa waktu pun sudah offset, ini sudah lebih dari pukul 6. Jadi sudah masuk ke jadwal yang lain. Untuk itu saya sampaikan permohonan maaf dan harapan mudah-mudahan pertemuan kita ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hanya bertemu sekarang tapi bertemu juga nanti yauma, pada hari kiamat nanti dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, tentunya di surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hal-hal yang salah itu mungkin dari keterbatasan saya pribadi, dan yang benarnya insya Allah adalah ajaran dari agama Islam, agama kita semua. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam keadaan iman Islam hingga datang ajal atau waktu tadi jatuh tempo apa ujangnya. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah warzuqna taubatan nasuha qablal maut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.